Jadi gini Nak, sebelum Ibu ngebahas materi lanjutan semester kemarin, kenapa Ibu pengen ngebahas materi lanjutan semester kemarin? Karena Ibu baru melihat ternyata yang kemarin ngisi ya, karena kan kemarin itu tentu sama jadwal kelas meeting. Nah itu Ibu cek ternyata hanya ada 11 anak yang ada di kelas pada saat semester 2 kelas meeting yang bimbingan karir. Nah, yang itu berarti setengahnya kan belum masuk karena ikut lomba. Itu nggak tahu ikut lomba atau apa jadi penonton, itu nggak paham. Itu yang pasti cuma ada 11 orang di kelas. Nah, jadi artinya pada saat semester kemarin akhir itu bimbingan karir dan karena bimbingan karir tidak semuanya masuk di kelas ini. Makanya itu kayaknya mereview kembali. Nah, oke. Sebelum Ibu mereview kembali materi yang semester kemarin, Ibu hanya sekadar ingin mengingatkan kembali materi yang Ibu kemarin yang masalah ngetren yang diikutin tuh. Betul kan? Ngetren yang diikutin berapa? Nah, Ibu berharap di kelas ini kan kemarin kalau nggak salah Ibu lihat ada 3 orang ya. Ibu kemarin dicek ada 3 anak. Dan Ibu berharap di kelas ini tidak ada yang melakukan hal seperti itu lagi. Kalau misalnya ada, bisa menghubungi Ibu di ruang BK secara pribadi. Bebas, boleh setelah jam pulang sekolah, boleh saat jam istirahat pertama atau kedua, yang penting tidak di jam pelajaran. Atau boleh di jam Ibu nih, pas jam kedua hari Kamis. Ya kan, jam Ibu kan dengan konser itu boleh. Berarti nanti di kelas, Ibu nanti kasih tugas aja. Artinya kalau kalian butuh layanan pribadi, boleh Bu masalah saya kemarin dapat boleh, atau Bu masalah di luar dari itu boleh. Artinya selama itu tidak mengganggu jam pelajaran kalian. Paham sampai sini? Oke, kita sebelum mulai Ibu tadi baru download, baru download karena kemarin Ibu pikir yang konsentrasi warna udah ya. Nih kita input kembali dan ini konsentrasinya sebenarnya bisa dari mejanya kalian masing-masing, jadi nggak usah begini. Oke? Diikutin belakang ya. Sebelum Ibu putar video, Ibu cuma sekedar kembali mengingatkan kalian. Kalian ke sekolah, tujuan kalian apa sih? Belajar. Berarti ada target dalam diri kalian. Saya belajar
harus dapat apa, ya harus ada perubahan, terus kedepannya saya harus bisa apa, benar nggak? Jangan sampai gini, kalian datang ke sekolah tujuannya cuma sekedar, Bu, saya mau ke sekolah tujuannya biar dapat uang jajan. Bu, saya ke sekolah ya pengen hilangin suntuk aja. Jangan begitu, artinya kalian ke sekolah harus ada ilmu yang kalian dapat, dan kalian setelah naik dari kelas 8 ke kelas 9 kalian sudah harus menentukan merencanakan karir kalian. Jangan sampai gini, kalau dulu SD itu pilihannya cuma satu, saya lanjut ke SMP, sekolah menengah pertama. Kalau itu SMP-nya adalah SMP umum atau SMP pesantren, tetap namanya sekolah menengah pertama. Tapi kalau kalian lanjut lulus dari SMP itu pilihannya juga banyak. Jangan sampai kalian salah pilih sekolah, salah pilih jurusan. Kenapa? Karena kalau kalian lulus SMP itu harus dipikirkan, saya dari sekarang belajar itu kedepannya pengen jadi apa yang saya suka. Kira-kira kalau saya sudah lulus, lantaran pekerjaan saya itu akan punah nggak 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan? Artinya kalian harus merencanakan karir kalian dari saat ini. Contoh begini, kalian tahu menjaga tiket tol, kalau sekarang pakainya e-tol ya. Zaman ibu dulu itu belum ada namanya e-tol, jadi zaman dulu itu pakainya kasir. Jadi kita mau tol bayar pakai duit baru dapat tiket. Tapi sekarang zaman kalian ya, itu nggak ada orang kayak begitu. Itu pakainya pakai kartu tempel. Artinya profesinya hilang. 10 tahun yang lalu itu ada. Terus 10 tahun yang lalu, nah dengerin, Pak Pos yang tahun baru, yang lebaran, Natalan itu selalu laku dengan wesel atau pos ya, pos kilat. Tapi sekarang itu udah nggak laku. Kenapa? Karena ucapan lebaran, ucapan hari Natal, ucapan selamat ulang tahun, ucapan saya rindu kamu, itu biasanya langsung ke WA ucapan. Artinya nggak ada, kan itu profesional ya dulu ada, sekarang nggak ada. Terus zaman dulu orang nggak tertarik jadi tukang ojek, karena zaman dulu itu tukang ojek nakal. Sekarang orang itu banyak jadi tukang ojek, malah daftar berbondong-bondong ke kantornya, saya mau jadi supir ojek online. Karena sekarang supir ojek online itu profesinya lebih diminati daripada 20 tahun yang lalu. Karena dulu ibu kalau naik ojek harus pergi ke pangkalan dan harganya lebih top. Mau pergi jarak dekat, jarak jauh, itu tergantung tukang ojeknya. Tetap orang tetap. Kalau sekarang enggak, ternyata jarak dekat kenanya 9.500, jarak jauh mungkin kenanya sesuai dengan kilometer jaraknya. Artinya kalian harus merencanakan karir kalian dari sekarang. Kira-kira misalnya di pikiran kalian, kan itu kan guru nih, kira-kira profesi guru akan punah nggak 20 tahun ke depan? Kita harus pikir, kalau dulu kemarin, ibu kan suka browsing, ibu yakin kalian itu adalah generasi zaman now. Masih suka pakai handphone ya? Ibu kemarin itu sempat, bukan kemarin sih ya, maksudnya beberapa minggu yang lalu ya, ada kali mungkin sebulan lebih gitu kan. Ibu lihat di Jepang ya, ada hotel yang dia nggak ada karyawan manusianya sama sekali. Dari OB-nya yang tukang bersih-bersih, penerima tamunya, di depan resepsionisnya, bahkan sampai koki masaknya pun tuh nggak ada manusia, semuanya robot. Coba kalau kalian browsing, artinya coba bayangin hotel yang sekian ribu karyawan dulu di Indonesia, di Jepang udah nggak ada. Makanya dari sekarang dulu ya, itu semuanya sih balik lagi ke diri kalian. Belajarlah kalian yang benar. Belajar yang benar.
kita nggak bisa ngikutin zaman, kalian secara nggak mau itu akan tergeser nah. Sama kayak Bu Mega guru, kalau Bu Mega nggak bisa ngikutin zaman, ibu otomatis akan tergeser nggak jadi guru lagi. Paham nggak sama sini? Kalian harus paham kondisi zaman saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Zaman ibu dulu itu zaman sulit, nah sulit. Kenapa? Karena zaman dulu itu ibu bilang zaman dulu itu lebih sulit. Kenapa? Karena kalau nakal dikit ibu disetek sama guru. Guru belum masuk, ibu udah di luar. Maksudnya guru belum masuk kelas, anak-anak di luar itu udah disetek pakai garis. Kalau sekarang nggak ada guru yang bisa mukul anak, katanya melanggar HAM. Ya kan? Ada nggak guru di sini yang mukul pakai sapu, mukul pakai slopetan garis? Nggak ada kan? Nggak ada, karena zaman sekarang nggak boleh. Tapi zaman sekarang itu bukan lebih mudah, tapi lebih sulit tantangannya buat kalian. Kenapa? Karena semakin mudah zaman itu tantangannya semakin berat. Contoh, sekarang ya, penyakit zaman dulu itu apa ya? Kesehatan itu nggak sehebat kayak sekarang, nggak secanggih kayak sekarang teknologinya. Zaman dulu nih ya. Tapi penyakit itu nggak aneh-aneh. Batuk pilek ya dianggap biasa. Tapi sekarang coba kalian amatin kalau omongan ibu saya. Zaman sekarang itu teknologi medis ya, itu tuh melesat tinggi, canggih banget. Tapi penyakit itu lebih komplikated, lebih bercampur aduk. Batuk pilek disebutnya COVID. COVID itu COVID apa, tipe apa, beda-beda. Benar nggak? Artinya bukannya teknologi makin canggih kalian makin mudah, tapi tantangan kalian makin berat. Sehingga kalau ada ya, kata nih, kalian ke sekolah datang terus tiba-tiba ngomong kasar sama teman, itu masuk ke perundungan ya? Pernah nggak kalian berpikir saya kalau digituin orang seperti apa? Kenapa? Karena kalian nggak akan tahu nanti ke depannya situasi itu akan seperti apa dan bagaimana. Makanya berusahalah bersikap yang baik dengan teman kalian. Karena sekarang hidup itu gak sekedar butuh pinter, tapi kalian butuh saya harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu utama. Karena sekarang nilai itu istilahnya bukan jaminan seorang itu pintar, tapi yang penting akhlak kalian baik. Dan kalian harus bisa menentukan pilihan karir kalian dari sekarang. Jangan sampai ikut-ikutan teman nanti salah pilih. Paham kalau ini? Oke, nanti ibu akan setel video tentang pilihan kalian. Jadi gini lah, sebelum dibagi worksheet, ini worksheetnya hampir sama dengan yang semester kemarin. Tapi bedanya apa? Kalau semester kemarin itu yang pada saat kelas itu yang masuk kan cuma 11 orang. Ya, 11 orang di absen ini ibu cek ada 40. Berarti yang kemarin ikut kelas itu yang ikut bimbingan klasikal dengan ibu hanya sepertiga. Sisanya nggak ikut, makanya ibu kalian mereview kembali supaya yang 11 orang ini lebih mantap dalam pilihan perencanaan karirnya, dan yang belum kemarin ikut kelas itu bisa tahu materi ini seperti apa. Apa sih Pak? Jadi gini lah, kalau dulu kalian saya dari SD pasti ke SMP, mau SMP ke SMP negeri, SMP berbayar, pasti SMP. Tapi kalau kalian lulus SMP, saya harus merencanakan dari sekarang. Jangan sekedar saya lulus SMP masuk SMA, atau saya lulus SMP masuk SMK, jangan. Dari sekarang kalian tentukan saya sukanya pelajaran apa, saya hobinya apa, saya nilainya paling tinggi di nilai pelajaran apa. Ditentukan dari sekarang. Misalnya gini, Bu, saya nilai paling tinggi itu adalah nilai pelajaran sosial yang menghafal ya. Oke, tapi pada saat kalian lulus SMP, kalian ikut-ikutan teman ngambil SMK jurusan farmasi, obat-obatan. Boleh nggak? Boleh. Boleh, ibu bilang boleh. Tapi bilang kalian, luas rumahnya bebas. Tapi jangan sampai salah langkah. Kalian pinternya di hafalan, kalian
jurusan farmasi. Bisa, tapi kalian akan terasa berat pada saat nanti belajar. Karena itu bukan keahlian kalian. Nilai MIPA kalian tuh nggak MIPA, matematika, IPA itu lebih rendah daripada nilai sosial. Berarti kalian harus mengeluarkan tenaga yang ekstra dan semangat yang ekstra. Bisa, tapi itu harus dengan semangat yang lebih. Misalnya lagi, Bu, saya saat ini hobinya rebahan, misalnya apa rebahan? Tidur. Bu, saya hobinya rebahan tidur, oke. Terus kalau rebahan ngapain? Ya saya suka mainin HP, ngotak-ngatik bikin aplikasi apa, kayak Bu, pokoknya jadi yang video-video unik, jadi gambar-gambar kreatif, kan? Oke. Kira-kira saya maksudnya kemana ya? Oke, berarti kalian, saya mau Bu ngambil jurusannya TKS, desain komunikasi visual. Kenapa? Karena saya nggak suka belajar. Saya kalau udah pernah belajar tuh otak saya nggak tuh ada di kelas fisik saya, tapi pikiran saya ngawang-ngawang Bu. Pikiran saya main bola, pikiran saya menggambar, pikiran saya apalah gitu kan. Gak ada masalah, ambil desain komunikasi visual. Belajarnya apa? Belajar menggambar. Kalau kalian saat ini ngegambar suka ngegambar secara di kertas, ya mungkin nanti akan belajar menggambarnya di komputer. Artinya segala sesuatu itu tidak ada yang salah, tapi bagaimana cara kita menyikapi. Bu, saya misalnya nih, saya hobinya Bu suka ngoceh berlebihan Bu. Teman saya sampai bilang saya tuh kalau ngomong nggak ada berhentinya, misalnya gitu kan. Oke, kira-kira mungkin saya cocok dengan kamu apa? Ya berarti mungkin lulus SMP bisa ngambil jurusan SMA, nanti lanjut kuliah bisa jadi pengacara. Ada pengacara kerja cuap-cuap, ya nggak? Atau bisa jadi guru, cuap-cuap juga. Artinya cari sesuai dengan apa yang kalian saat ini rasakan. Bu, saya saat ini kata ibu saya misalnya, saya hobinya di garasi melulu misal. Ngapain di garasi? Ngoprek motor Bu. Motor saya dioprek. Saya udah ngecek itu motor udah bener kenapa? Itu motor udah bener. Oke, fokus dulu ya. Itu motor udah bener kenapa kok? Kenapa tuh dibuka? Itu motor udah bener ininya diganti. Oke, berarti kalian mungkin minatnya di bidang tekniknya apa? Teknik kendaraan ringan. Berarti bisa ngambil SMK jurusan teknik kendaraan ringan. Artinya semuanya gak ada yang salah, tapi kalian harus tahu saya mau masuknya kemana. Bu, saya mah merasa sering galau. Kenapa? Pacar saya begini itu saya putus, terus sama saya punya pacar baru, saya nggak punya pacar galau. Oke, bisa begitu kan? Atau Bu, saya bukan masalah pacar, Bu, saya galau masalah atau Bu, saya galau dengan hal-hal lain, misalnya kenapa? Yang berhubungan dengan psikis. Akhirnya saya pikir lebih baik saya lulus SMP maksudnya ke pesantren boleh, karena mental saya butuh bimbingan rohani. Oke, sampai sini paham? Nanti akan ibu setel dan ini dibagi per kelompok, nanti sekalian kalian isi ya. Oke, bisa? Ini kelompok gimana? Per kelompok mungkin ditulis nama kelompok, jangan pakai nama singkatan ya, pakai nama lengkap. Ini
Oke, karir itu apa? Karir itu dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi, puncak karir, tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan matang. Berarti kalau kalian sekarang sekolah berisik pas guru ngejelasin, bercanda pas guru ngejelasin, itu namanya perencanaan belajar kalian belum matang. Lalu langkah-langkah dalam merencanakan karir itu ada berapa ya? Ada 6 langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, kalian harus mengetahui dalam karir. Oke, fokus dulu ya nak. Nanti sebelum habis ini baru dikerjakan. Oke, fokus dulu nih. Oke, di nomor 4 ya, dengerin. Bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang kita pilih. Berarti dari sekarang kalian sudah harus tahu kalian itu minatnya apa sih? Tahu nggak minat? Minat tahu nggak? Apa yang kalian suka? Nah, dari sekarang kalian harus tahu, tapi tetap kalian harus ada ancaman kira-kira profesi saya kalau yang saya suka itu apakah akan musnah atau tidak, akan punah atau enggak profesinya. Jangan sampai kalian milih saya nanti ngambil SMK jurusan misalnya ya DKF, desain komunikasi visual, tapi 20 tahun ke depan profesi itu enggak ada, misalnya gitu. Artinya cari profesi itu yang kira-kira tidak akan pernah punah. Paham sampai sini? Oke, lanjut.
Jadi kalau kalian masuk SMA tetap ada pilihannya lagi nak, jurusan. Jadi nggak masuk SMA sekolah SMA enggak, tapi ada SMA jurusan IPA, ada SMA jurusan IPS, dan SMA jurusan bahasa. Jadi masuk SMA tetap ada jurusannya nak ya, pilihannya tetap ada. Lalu bagaimana dengan program pembinaan DSN? Program pembinaan DSN selama ini ada beberapa yang memang sudah diimplementasi karena sekolah memang usia yang tidak termasuk pembinaan DSN sangat banyak. Lalu kalian yang mana dari DSN dengan tujuan bisa dan kalian yang pembinaan DSN yaitu yang pertama ada teknologi dan data yasa, kedua dari dan manajemen, ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi, maka yang keempat ada lima agrofisik dan teknologi, dan enam ada pertanian. Nah, ini sesuai dengan kalian yang jika kalian ingin ini langsung bekerja bekerja ini nanti atau lanjut ke SMA nah kalian mau bikin apa yang bisa kalian berikan ya kira-kira mau apa Oke. Sudah ya. Jadi silahkan LKPD-nya dikerjakan. Ibu kasih waktu, kan sekarang udah 30. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ayo dikerjakan. Kembali ibu sekali lagi boleh. Oke, dikerjakan sembari ibu sekali lagi. Masuk barisannya kemana nak? Kelompoknya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikerjakan nak. Bagi